Ya pertama kita lihat dulu nih kan tren di 2021-nya. Di 2021 memang kita sudah menyiapkan juga dana BTT ya sekitar 99 M. Itu tahun 2021. Ini kan sedang berjalan 2021-nya. Dan kita lihat juga bahwa 2021 kan juga kondisinya masih merah nih. Ya, artinya belum berubah menjadi orange. Tempo hari sempat tahun 2000 sempat orange. 2020 gitu. ya, tahun lalu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kebijakan pengetatan itu ya yang sama DKI, kemudian juga Jabodetabek itu sampai dengan tanggal 25 Februari kalau nggak salah, itu mudah-mudahan bisa menurunkan lagi menjadi orange, dan kemudian juga seiring dengan adanya vaksin di petugas kesehatan dan juga kepada masyarakat yang sesuai dengan indikasi. Nah, diharapkan tahun 2021 itu bisa terselesaikan ya vaksinasi tersebut gitu secara bertahap. Nah, di 2002 kalaupun itu sudah mulai terjadi penurunan, jadi statusnya dari merah kemudian orange kemudian menjadi kuning gitu kan, kemudian bahkan nanti jadi hijau. Ya mudah-mudahan di 2022 ini bisa pulih, kita melakukan pemulihan. Nah, pemulihan terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Jadi sosialnya adalah yang kalau infrastruktur yang jelas itu adalah infrastruktur yang mendukung urusan-urusan yang wajib ya, seperti kesehatan, pendidikan, itu harus dibangun infrastruktur, sama jalan ya untuk transportasi. Ini kan juga buat transportasi perekonomian, itu harus dibangun. Sama satu lagi untuk yang kaitannya dengan kesehatan, misalnya sanitasi, jamban ya enggak, jadi jangan sampai buang air besar sembarangan. Nah, itu harus stop PAB. Nah, karena di Depok sendiri juga masih banyak orang yang begitu gitu, walaupun statusnya kota, kelakuan desa gitu. Pembangunan atau mungkin tujuan ini dari pemerintah Yang sendiri? pertama yang menjadi fokus masyarakat yang sakit, itu harus segera ditolong, disembuhkan. Yang kedua, yang terdampak secara sosial itu tadi yang tidak punya kerjaan atau jatuh miskin dan sebagainya, itu harus diselesaikan. Kemudian juga masyarakat yang rentan terhadap penyakit, misalnya usia lanjut, lansia dan sebagainya, itu ada upaya-upaya pencegahan terhadap penyebaran daripada C19 ini. Nah, satu lagi yang suka nyebar-nyebar itu kan yang suka keliling-keliling tuh orang yang energik, yang menjadi pembawa karier, bahkan tanpa gejala, yang disebut dengan OTG. Nah, biasanya tuh usia-usia produktif. Kenapa demikian? Karena daya tahan tubuhnya masih bagus gitu, dia energi kemana-mana, keliling-keliling gitu, padahal dia karier pembawa gitu, nularin kemana-mana tanpa diketahui, tanpa disengaja dan sebagainya. Kalau ada masyarakatnya dulu Pak ya untuk ya, jadi ya kan problem internasional saat ini kan masalah COVID itu dulu yang jadi prioritas. Karena kesehatan itu kan masalah kesehatan kan, kesehatan itu dan pendidikan adalah kewajiban dasar ya di Permendagri ataupun undang-undang pemerintahan daerah ya, itu menjadi kewajiban yang harus segera dituntaskan, terlebih dengan adanya penyakit menular ya. Nah, ya, dalam tanda kutip ini penyakit menular dan sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian, maka menjadi prioritas utama dalam pembangunan di mungkin seluruh dunia ya, yang memang itu terdampak penyebaran daripada C19.
gitu. Artinya akan ada fokus terhadap rakyat atau masyarakat tertentu nggak sih Pak dalam fokusnya nanti? Kalau ya pada prinsipnya sih kita untuk secara umum masyarakat itu harus melaksanakan 3M. Itu harus, namanya menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu merupakan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi hidup sehat itu ya harus ditingkatkan. Ya, jadi hidup kita jangan jorok lah gitu. Ya, hidup itu dulu ya di secara umum. Kemudian secara khususnya itu tadi ya, dengan mudah-mudahan vaksinnya memang betul-betul vaksin yang bagus, kemudian bisa diberikan kepada masyarakat, sehingga akan diharapkan terjadi percepatan terjadi herd immunity ya, begitu. Jadi dengan adanya kekebalan yang tumbuh di masyarakat begitu, dengan semakin cepat maka akan mempersempit ruang lingkup daripada virus tersebut kan. Ya, meningkatnya angka kemiskinan. Jadi kalau meningkat angka kemiskinan berarti kan semakin banyak orang miskin, maka itu harus kita intervensi. Terus yang kedua juga meningkatnya angka pengangguran, itu juga harus kita intervensi. Kemudian juga pendapatan masyarakat juga harus ditingkatkan, intervensi. Dan semua kaitannya dengan ekonomi kreatif daripada masyarakat itu juga harus ditingkatkan. Begitu, karena potensinya di Depok itu kan di ekonomi kreatif, sehingga dengan itu tumbuh perekonomian tumbuh, laju pertumbuhan ekonominya meningkat, maka masyarakat bisa membayar kewajiban-kewajibannya kepada pemerintah kota seperti pajak dan lain-lain dan retribusi dan sebagainya, sehingga diharapkan terjadi juga peningkatan PAD daripada Kota Depok, sehingga dengan demikian pembangunan pun akan bisa berjalan dengan baik gitu. Jangan lupa subscribe ya.